Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Anissa dari kelas SPS 7 dengan NIM 23051380283 akan membahas tentang instrumen peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Sebelum saya membahas lebih jauh tentang instrumen peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Atau dapat juga dikatakan kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan pemerintah yang di dalamnya terdapat peraturan yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam menjaga kegiatan ekonomi yang diinginkan atau kondisi yang lebih baik. Kebijakan fiskal memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Apa sih yang dimaksud dengan 3 fungsi tersebut? A. Fungsi alokasi, yaitu berfungsi ketika anggaran negara dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran serta pemborosan sumber daya. Fungsi alokasi juga dapat menambah efisiensi serta efektivitas ekonomi dari suatu negara. B. Fungsi distribusi, yaitu fungsi yang mempunyai tujuan agar pembagian pendapatan nasional dapat lebih merata untuk semua kalangan dan tingkat kehidupan. C. Fungsi stabilisasi, yaitu agar terpeliharanya keseimbangan ekonomi terutama berupa kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga-harga umumnya relatif stabil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. Selanjutnya saya akan membahas kebijakan fiskal di Indonesia atau kebijakan fiskal pemerintah Indonesia dimuat dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disingkat dengan RAPBN. Selanjutnya RAPBN ini diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang APBN. APBN merupakan gambaran dari kegiatan yang akan dilakukan pemerintah dalam rangka memperoleh pendapatan pengeluaran untuk menyelenggarakan roda pemerintah dan pembangunan negara. Secara sederhana, menurut APBN negara Indonesia terdiri dari 5, yaitu 1. Pendapatan negara dan hibah, 2. Belanja negara, 3. Keseimbangan primer, 4. Surplus atau defisit anggaran, 5. Pembiayaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Ada beberapa karakteristik kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam, yaitu 1. Pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. 2. Sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas, misalnya kharaj. Besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, metode irigasi maupun jenis tanaman. 3. Penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Misalnya zakat perdagangan yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungan sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang transmisi kebijakan moneter Islam. Transmisi kebijakan moneter muncul sejak munculnya otoritas moneter yang terpisah dari otoritas fiskal. Otoritas moneter berkembang sejalan dengan berkembangnya bank sentral dari bank sirkulasi atau menerbitkan uang kertas atau fiat money, yang ditandai dengan munculnya Bank of England yang disingkat dengan BOE pada tahun 1694. Mengingat uang kertas sifatnya inflator atau karena tidak memiliki nilai intrinsik, maka tugas bank sentral berkembang termasuk mengatur jumlah uang yang beredar untuk mengendalikan nilai mata uang atau inflasi. Hal ini tidak diperlukan ketika uang yang digunakan adalah uang intrinsik seperti dinar emas dan dirham perak di masa masih adanya kekhalifahan Islam. Khilafah Islamiyah terakhir yaitu dinasti Utsmaniyah di Turki runtuh pada tahun 1924. Sekian penjelasan saya tentang instrumen peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Jika ada salah kata saya minta maaf dan saya mengucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.